Sejarah Masjid Agung Banten. Perkembangan Islam di Banten disertai pembangunan kerajaan dengan 4 komponen utama. Pertama, istana sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja-raja. Kedua, Masjid Agung sebagai pusat peribadatan. Ketiga, alun-alun sebagai pusat kegiatan rakyat. Dan keempat, pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, di Kota Serang, Provinsi Banten. Masjid Agung Banten dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, tahun 1552 sampai tahun 1570. Pembangunan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Maulana Yusuf, yang menjadi raja kedua Kesultanan Banten. Pada periode ini, Masjid Agung Banten dibangun dengan gaya Jawa. Pada masa pemerintahan Raja ketiga, Sultan Maulana Muhammad, tahun 1580 sampai tahun 1596, ditambahkan sebuah bangunan pawestren atau sebuah ruang untuk tempat salat wanita. Masjid Agung Banten merupakan bukti peninggalan Kerajaan Banten sebagai kerajaan Islam di Nusantara dan juga salah satu masjid tertua di Nusantara dan merupakan cagar budaya. Bangunan masjid yang telah berusia lebih dari 4 abad ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Meskipun keadaannya tidak seperti pada saat didirikan, tetapi kondisinya tetap terpelihara dengan baik. Masjid ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga setiap hari Masjid Agung Banten ramai dikunjungi oleh para peziarah dan wisatawan. Para pengunjung dapat menikmati peninggalan bersejarah kerajaan Islam di Banten serta melihat keunikan arsitekturnya, yang merupakan bentuk akulturasi budaya Jawa, Cina, dan Eropa. Ini dikarenakan pembangunannya melibatkan 3 arsitek dari negeri yang berbeda. Raden Sepat merupakan arsitek utama berasal dari Majapahit, Cek Bancut arsitek asal Cina dan Hendrik Lucas Chardil berasal dari Belanda. Atas jasa-jasa mereka menegakkan simbol kebesaran Islam itu, Cek Bancut dianugerahi gelar bangsawan dari Kesultanan dengan nama Pangeran Adiguna. Sedangkan, Hendrik Lucas Chardil yang kemudian diketahui memeluk Islam mendapatkan gelar Pangeran Wiraguna. Bentuk arsitektur lokal karya Raden Sepat dapat dilihat dari 4 tiang penyangga, saka guru, di bagian dalam bangunan masjid. Di ruangan ini terdapat mimbar kuno berukir indah yang menegaskan kuatnya nuansa lokal. Sedangkan Cek Bancut konon membuat atap masjid begitu mirip dengan atap pagoda. Atap yang melingkar berbentuk bujur sangkar itu bertingkat 5, yang menyimbolkan rukun Islam. 2 atap paling atas kental dengan arsitektur Cina, semakin rendah, atapnya semakin lebar, menaungi serambi di sisi utara dan selatan, di mana bersemayam jasad para ulama dan anggota keluarga kesultanan terdahulu. Adapun karya Hendrik Lucas Chardil berupa menara setinggi 24 meter yang terletak di sebelah timur masjid, bentuknya segi 8, pintu masuk melengkung pada bagian atas, konstruksi tangga melingkar seperti spiral, dan kepalanya memiliki 2 tingkat. Karena itu, keberadaannya menjadi kurang serasi dengan bangunan masjid. Semula bangunan ini bukanlah menara azan, tetapi menara rambu dan pengintai untuk pelabuhan Banten yang terkenal sibuk. Karya Hendrik Lucas Chardil lainnya adalah tiamah di sebelah selatan masjid, yaitu bangunan semacam paviliun yang dahulu sering digunakan para ulama dan umara Banten untuk mendiskusikan masalah-masalah keagamaan. Langgam Eropa sangat jelas pada bangunan itu, khususnya pada jendela besar di tingkat atas. Jendela itu dimaksudkan untuk mengatur sirkulasi cahaya dan udara. Terdapat 3 area utama pada kompleks Masjid Agung Banten, yaitu bangunan masjid, tiamah, dan area pemakaman. Di masjid ini terdapat kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten serta keluarganya, seperti makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Sementara pada sisi utara serambi selatan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin, dan lainnya. Kompleks pemakaman ini memiliki pengaruh paling besar terhadap aktivitas sosial dan budaya. Jadi, pengunjung yang datang tidak hanya untuk beribadah, tetapi bertujuan juga untuk berziarah.